Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Yusmulyani Lubis, mahasiswi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menyampaikan suatu permasalahan publik, yaitu rendahnya partisipasi calon pengantin dalam upaya pencegahan stunting. Sebagaimana kita ketahui bahwa stunting merupakan gangguan gagal tumbuh dan kembang akibat kurang gizi kronis pada anak, sehingga menyebabkan tinggi badan anak kurang dari seumurannya. Stunting dapat dicegah mulai dari calon pengantin atau pranikah. Yang menjadi permasalahan rendahnya partisipasi calon pengantin dalam upaya pencegahan stunting pada masa pranikah, diantaranya dari sisi men, yaitu pengetahuan catin tentang stunting masih rendah. Yang kedua, tenaga penyuluh yang terbatas. Yang ketiga, adanya penghulu desa yang tidak resmi. Kemudian, adanya dukungan keluarga yang masih sangat kurang. Dari sisi metode, yang menjadi permasalahan diantaranya, yang pertama, tidak ada tindak tegas dari KUA bahwa syarat cek kesehatan sebelum nikah wajib dilampirkan bagi yang ingin mendaftarkan pernikahannya. Kemudian yang kedua, metode edukasi kurang menarik. Yang ketiga, jadwal bimbingan perkawinan belum terjadwal. Kemudian belum ada dilakukan bimbingan perkawinan secara daring. Kemudian, yang menjadi permasalahan dari sisi mesin antara lain, yang pertama, pemanfaatan aplikasi digital LC-Mil, elektronik siap nikah dan hamil masih belum maksimal. Kemudian, akses internet terbatas di beberapa daerah. Lalu, aplikasi LC-Mil masih sering terjadi error. Dari sisi material, diantaranya, yang pertama, belum ada modul acuan bimbingan pranikah. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan catin masih belum dapat dilakukan secara gratis. Dari sisi mother nature, yang menjadi permasalahan diantaranya, yang pertama, persepsi masyarakat tentang edukasi dan cek kesehatan pranikah masih sangat rendah. Lalu, catin sulit mendapatkan izin cuti dari tempat kerjanya. Lalu yang menjadi permasalahan dari sisi measurement antara lain, belum adanya monitoring evaluasi partisipasi catin untuk penilaian bimbingan perkawinan ini masih belum ada. Lalu belum ada indikator keberhasilan yang jelas terukur untuk mengukur keberhasilan terkait bimbingan perkawinan pranikah. Dari permasalahan yang sudah saya sampaikan berdasarkan fishbone analisis di atas, maka kita dapat menyampaikan beberapa alternatif solusi yang dapat dilihat pada slide berikut. Di antaranya, yang pertama, adanya kolaborasi lintas sektor. Sebagaimana kita ketahui bahwa stunting tidak dapat diselesaikan hanya satu instansi saja. Di sini perlu adanya kolaborasi oleh lintas sektor terkait, mulai dari KUA, ini ada di tingkat kecamatan, lalu di puskesmas atau layanan kesehatan, kemudian dari BKKBN, mulai dari pendampingan oleh kader tim pendamping keluarga dan memasukkan ke dalam aplikasi LC-Mil, lalu ke pemerintah desa, ke tim percepatan penurunan stunting, kemudian koordinasi dengan Ibu PKK, lalu dengan melibatkan penghulu desa yang tidak resmi yang ada di masyarakat. Yang kedua, perlu adanya regulasi dan kebijakan dengan menetapkan cek kesehatan bagi catin pada masa pranikah dan bimbingan perkawinan atau BIMWIN itu sebagai syarat pendaftaran di KUA. Kemudian yang ketiga, dengan menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara kontinu. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan kesehatan bagi catin itu sebaiknya dilakukan dengan gratis sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan pranikah. Berdasarkan analisis regulatory impact, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi polisi konteks adalah rendahnya partisipasi calon pengantin dalam upaya percepatan penurunan stunting pada masa pranikah. Resiko lahirnya bayi stunting tetap tinggi jika intervensi dilakukan setelah kehamilan. Nah, yang menjadi dasar hukumnya adalah Perpres nomor 72 tahun 2021 untuk menekankan pentingnya intervensi sejak masa pranikah.
permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu instansi atau lembaga saja. Perlu kolaborasi lintas sektor baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Yang menjadi involving stakeholder di sini adalah Kementerian Agama. Kalau dari tingkat kecamatan adalah KUA. Kemudian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di tingkat kecamatan ada penyuluh KB dan tim pendamping keluarga. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, kalau tingkat kecamatan di sini ada puskesmas. Kemudian pemerintah desa, yaitu kecamatan dan desa, masyarakat atau keluarga calon pengantin, dan ibu PKK serta penghulu, sebaiknya semua terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Yang menjadi regulatory dan non-regulatory adalah yang regulatory itu menetapkan kebijakan cek kesehatan dan bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran pernikahan di KUA. Kemudian membuat modul bimbingan perkawinan tentang stunting, cash pro, 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian penguatan peraturan daerah atau kecamatan tentang tim percepatan penurunan stunting untuk integrasi data KUA, Puskesmas, dan BKKBN. Kalau dari sisi non-regulatory option adalah adanya sosialisasi dan edukasi, optimalisasi aplikasi LC-Meal dengan pendampingan kader tim pendamping keluarga, kemudian perlunya kolaborasi lintas sektor. Nah, kalau dari sisi cost benefit other impact, dari sisi cost, biaya pelaksanaan BIMWIN itu rutin dengan menggunakan modul operasional itu lebih kurang 24 juta per tahun, estimasi 12 kali kegiatan untuk 30 pasang catin tiap bulannya, karena rata-rata catin dalam setahun itu setiap bulannya 30 pasang catin. Nah, biaya pemeriksaan kesehatan mulai dari cek HB, hemoglobin, tetanus toksoid, HBsAg, HIV, tablet tambah darah, kemudian sertifikat dan konseling bagi tenaga kesehatan itu diperkirakan untuk 30 pasang catin sebesar 43.200.000. Nah, biasa satu orang itu dikenakan biaya lebih kurang 120.000 untuk perkiraan 30 catin perempuan setiap bulannya. Nah, yang menjadi benefit di sini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan catin dan keluarga tentang stunting. Kemudian catin sehat prima, tidak anemia dan tidak menjadi kurang energi kronis. Nah, kemudian penurunan resiko stunting estimasi 10-30% pengurangannya. Efisiensi anggaran kesehatan jangka panjang dan peningkatan produktivitas masyarakat. Dari sisi other impact itu dapat dilihat bahwa meningkatkan koordinasi lintas sektor mulai dari pemerintah dan non-pemerintah. Kemudian akan terjadi persepsi masyarakat tentang syarat pernikahan yang rumit akan berangsur-angsur berkurang. Berdasarkan RIA, maka didapat best option yang menjadi solusi permasalahan adalah adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian adanya penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan cek kesehatan calon pengantin. Yang menjadi enforcement, compliance, and monitoring mekanisme adalah dari segi penegakan kebijakannya, KUA hanya menerima pendaftaran catin yang bawa cek kesehatan catin. Kemudian pemerintah desa juga wajib mensosialisasikan kewajiban ini kepada masyarakat. Nah, kepatuhan dari pihak yang wajib menjalankan aturan itu integrasi data hasil cek kesehatan ke LC-Meal dan SIGA. Kemudian subsidi pemeriksaan kesehatan bagi catin untuk cegah ketidakpatuhan karena biaya. Nah, dari mekanisme pemantauan dan evaluasi, maka perlunya pembentukan tim MONEF mulai dari KUA, Puskesmas, BKKBN ataupun dari TPPS. Nah, indikator adalah persen catin mengikuti bimbingan perkawinan akan meningkat dan persen catin melakukan cek kesehatan juga akan meningkat. Berdasarkan cost benefit analysis yang telah disusun, di mana diasumsikan peserta dalam 1 bulan itu ada 30 pasang catin per bulan.
Nah, diperkirakan ada 360 pasang per tahun. Biaya bimbingan perkawinan lebih kurang 24 juta per tahun dengan untuk biaya modul penyuluhan dan operasional. Kemudian biaya pemeriksaan kesehatan 43.200.000 per tahun, di mana cek yang dilakukan adalah cek HB, TT, HBsAg, sifilis, HIV, tablet tambah darah, konseling dan sertifikat. Kemudian total biaya tahunan, di mana di sini dijumlahkan 24 juta biaya BIMWIN ditambah dengan pemeriksaan kesehatan 43 juta, sekitar 67.200.000. Baseline prevalensi stunting menurut WHO itu 20% dari literatur dan data nasional. Nah, kemudian kasus data stunting baseline ekspektasi 360 pasang catin dikali 20% itu sekitar 72 kasus. Maka efektivitas intervensi BIMWIN ditambah cek kesehatan sekitar 10-30% pengurangan relatif skenario konservatif optimis. Berdasarkan hasil perhitungan BCR itu lebih dari satu, artinya program sangat menguntungkan secara ekonomi. Dengan biaya yang relatif kecil, lebih kurang 67 juta, potensi manfaat miliaran rupiah bisa dihasilkan jika benar intervensi menurunkan stunting sebesar 10-30%. Berdasarkan cost and effective analysis, di sini dihitung dengan skenario konservatif 10%, moderat 20%, optimis 30%. Berdasarkan data di atas, program ini dianggap sangat efektif karena mampu mencegah kasus stunting sangat efektif dengan biaya 3-9 juta, mampu mencegah 7-22 kasus stunting. Yang menjadi kesimpulan dari cost benefit analysis adalah program kolaborasi lintas sektor mulai dari bimbingan perkawinan dan pemeriksaan kesehatan catin ini memberikan manfaat ekonomi jauh lebih besar daripada biayanya dengan BCR lebih dari 1 yaitu 19-58. Cost effective analysis, biaya per kasus stunting dicegah sangat rendah mulai dari 3-9 juta, sangat efektif karena mampu mencegah 7-22 kasus stunting. Implikasi kebijakan layak untuk dilanjutkan, diperluas dan diintegrasikan ke regulasi KUA dan TPP. Berdasarkan hasil mind map bahwa permasalahan pencegahan stunting pada masa pranikah adalah yang pertama kolaborasi lintas sektor. Hal ini perlu dilakukan karena stunting adalah masalah yang multidimensi. Setiap sektor punya peran berbeda untuk saling melengkapi, meningkatkan cakupan dan kepatuhan catin. Kemudian dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini bisa meningkatkan efisiensi sumber daya dan biaya mendukung kebijakan nasional. Yang kedua adalah bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini menjadi sangat penting karena edukasi kesehatan catin sejak dini. Kemudian dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi catin, kemudian pembekalan kesiapan berkeluarga, menjadi media integrasi lintas sektor dan mendukung kebijakan nasional. Yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan catin. Di sini mampu mendeteksi dini faktor resiko yang terdapat pada catin. Kemudian intervensi menjadi tepat waktu dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi catin. Yang keempat adalah pembuatan modul bimbingan perkawinan. Dengan adanya modul bimbingan perkawinan, maka akan menjadi standarisasi materi yang memastikan isu stunting masuk ke dalam edukasi. Kemudian dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi catin dan menjadi alat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan akuntabilitas dan monitoring. Yang kelima adalah pembentukan tim MONEF. Hal ini dapat berguna karena dapat memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, mengukur partisipasi catin secara nyata, kemudian menemukan kendala dan solusi yang tepat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kemudian mendorong kolaborasi lintas sektor yang menjadi lebih efektif dan memberikan umpan balik untuk kebijakan. Di sini saya membuat suatu infografis yang ditujukan kepada stakeholder, yaitu agar rekomendasi kebijakan lebih mudah untuk direalisasikan. Adapun yang menjadi rekomendasi kebijakan untuk cegah stunting sejak masa pranikah yaitu adanya kolaborasi lintas sektor. Di sini perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah maupun non-pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan komitmen
pemahaman bersama bahwa pencegahan stunting itu harus dimulai dari masa pranikah. Lalu rekomendasi kebijakan yang kedua adalah cek kesehatan pranikah secara gratis. Pemeriksaan kesehatan Catin itu bukan hanya urusan pribadi saja, tapi intervensi untuk kesehatan generasi bangsa. Tidak semua Catin mampu membayar cek kesehatan pranikah. Kemudian yang ketiga adalah perlunya bimbingan perkawinan secara online. Karena akses menjadi lebih mudah dan merata, efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas, dan mengurangi hambatan administratif. Di sini juga dibuat flyer yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui lebih jelas lagi bahwa ada pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di fasilitas kesehatan bagi Catin dan ikut bimbingan perkawinan. Ini menjadi penting karena stunting dapat dicegah sejak masa pranikah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari cegah stunting dari sejak dini, karena anak sehat lahir dari orang tua yang sehat. Beli buku di toko lama, baca isinya tentang sejarah. Hidup sehat itu utama, cegah stunting sejak masa pranikah. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.